Shalom, saya Yusriana Yepani dengan NIM 101-2020-0250. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Micro Teaching, tugas tentang keterampilan mengelola kelas dan mengajar kelompok kecil. Materi yang saya pakai di sini yaitu materi kelas 7 SMP tentang indahnya mengampuni. Berikut mari kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Nah, kita akan lihat apa itu mengampuni. Mengampuni adalah tindakan seseorang memaafkan orang lain yang membuat salah terhadapnya. Nah, berikut kita akan lihat dalam Alkitab kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni itu berarti merelakan. Ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain untuk membayar hutangnya, ya kan? Jadi pengampunan itu berarti membebaskan diri dari kebencian dan membiarkan perasaan damai itu tetap menguasai hati kita. Tetapi mungkin ini merupakan hal yang sangat sulit untuk kita melakukannya, ya kan? Namun jika kita membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk menguasai hati kita. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mampu mengampuni seseorang sekalipun orang tersebut sudah melukai atau menyakiti hati kita. Untuk itu berdoalah kepada Tuhan agar Roh Kudus memberikan setiap kita penghiburan atau roh penghibur. Nah, Ibu akan bagi anak-anak dalam 2 bentuk kelompok. Silahkan yang kelompok pertama dari deretan bagian kanan Ibu dan kelompok kedua dari deretan bagian kanan Ibu. Ya, jadi duduknya tetap ya, posisi duduknya tetap. Yang di bagian kanan Ibu tetap duduk di situ dan yang di bagian kiri Ibu tetap di situ. Yang di bagian kanan Ibu itu kelompok 1, yang di bagian kiri Ibu itu kelompok 2. Nah, kelompok 1 itu akan mendiskusikan tentang bagaimana cara kita untuk mengampuni sesama. Lalu kelompok 2 membahas mendiskusikan atau mengerjakan mencari tahu tentang manfaat dari pengampunan itu. Ibu memberikan 10 menit dari sekarang ya untuk mengerjakan atau mendiskusikan kedua hal tersebut. Silakan. Oke, silahkan kelompok sudah ya, semuanya sudah mengerjakan ya. Oke, silahkan kelompok kedua yang membahas mendiskusikan tentang cara mengampuni. Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Salah satu orang ya mewakili untuk membacakan hasilnya. Oke, Marlin, silakan. Oke, itu kelompok 2 ya, yang tentang mendiskusikan tentang manfaat dari pengampunan. Oke, kelompok 1 tentang cara mengampuni musuh, cara mengampuni sesama. Silakan. Oke, Dedi, silakan. Good ya,
semua yang sudah dikerjakan, yang sudah dibacakan atau sudah dijelaskan tentang kedua pokok materi itu sudah betul ya anak-anak. Silahkan anak Dedi bisa duduk kembali. Oke. Jadi baik, Ibu akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah anak-anak bacakan tadi. Jadi ya, yang pertama itu cara mengampuni musuh kita menurut apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Yang pertama itu anak-anak bisa buka Alkitab kalian masing-masing dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44 dan juga Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-29. Di situ mengatakan, kasihilah musuhmu dengan mendoakannya agar ia bertobat. Ya, di situ firman Tuhan, Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan musuh kita untuk bertobat dari kesalahan yang dibuatnya, untuk bertobat dari dosanya. Lalu yang kedua, bisa dibuka dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 9 dan juga dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19. Di situ menjelaskan firman Tuhan menekankan bahwa janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak boleh membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Kita harus membalasnya dengan pengampunan. Kita harus saling mengampuni. Oke, yang berikut tadi kelompok 2 punya tentang manfaat dari pengampunan. Oke, Ibu akan tambah sedikit ya. Jadi manfaat dari pengampunan itu dapat memperbaiki relasi manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, kita harus saling mengampuni. Oke, pertemuan kita cukup sampai saat ini dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.